Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Bang Rinto, channel kesayangan kita semua. Saya mohon maaf, cukup lama saya tidak membuat video seputar entok ya, karena memang kesibukan yang tidak memungkinkan untuk membuat video ya. Kali ini saya sempatkan untuk membuat video. Video kali ini akan memberikan informasi bagi teman-teman yang masih gagal dalam peternak entok atau bahkan sudah kapok peternak entok begitu. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman yang bertanya apakah entok itu bisa diternak menggunakan sistem umbaran ya. Baik, ini untuk entok dengan menggunakan sistem umbaran sebetulnya bisa dilakukan asal ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama, bahwa pastikan entok-entok teman-teman itu dilakukan vaksinasi. Karena apa? Karena di lingkungan alam sekitar kita itu kan kita nggak tahu situasi kondisi alam, apakah ada virus atau bakteri. Kemudian pastikan juga di lingkungan teman-teman atau tetangga teman-teman itu jarang yang memelihara entok ya, jarang yang memelihara entok atau mungkin bahkan lokasi kandang atau rumah teman-teman itu berjauhan dari rumah tetangga atau kandang entok punya tetangga teman-teman. Karena kalau banyak yang memelihara entok ya di tetangga teman-teman, sementara tetangga teman-teman itu juga melakukan entok sistem umbaran, maka berpotensi akan mudah terserang virus atau bakteri. Kalau entoknya tetangga teman-teman itu terkena virus, maka akan sangat cepat menyerang entok-entok kita. Maka saya sarankan untuk teman-teman yang berada di kawasan padat penduduk ya, yang banyak tetangga teman-teman memelihara entok sistem umbaran, jangan melakukan ternak entok sistem umbaran, harus di kandang. Tapi kalau teman-teman lingkungannya itu jarang yang memelihara entok ya, atau bahkan tidak ada, ya bisa diterapkan sistem umbaran ya. Seperti di lokasi ini ya, di lokasi ini itu lokasinya cukup terpencil ya. Ini langsung berbatasan dengan pohon-pohon bambu yang jauh dari pemukiman warga. Dan tetangga-tetangga di sini itu tidak ada yang memelihara entok sistem umbaran. Jadi entok-entok ini diterapkan atau dikelola dengan menggunakan sistem umbaran. Tidak masalah asal entok-entok teman-teman itu dilakukan vaksinasi. Lalu apa kemudian ternak atau keunggulan ternak entok sistem umbaran? Ya, keunggulannya sangat banyak ya. Ini akan bagus untuk ternak entok untuk pembibitan tapi ya. Kalau untuk pembesaran tidak disarankan menggunakan sistem umbaran, karena kalau entok itu bibit itu kemudian diumbar, maka energinya akan habis untuk pakannya akan habis untuk energi berkeliaran ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini kalau siang hari atau sore hari diumbar seperti ini, dia akan, ini pas kebetulan jadwal makan, ini seperti ini tuh. Ini kalau siang sore diumbar, nanti akan mencari pakan alternatif di bawah rimbunan pohon bambu ya. Nah, ini saya sarankan bisa diterapkan untuk ternak entok pembibitan. Kalau entok pembesaran tidak disarankan untuk menggunakan sistem umbaran. Nah, kalau sistem pembibitan, keunggulannya kalau diumbar, betina-betinanya ini akan dia lebih gesit, lebih seger, tidak stres ya, tidak stres, dan kemudian pertumbuhannya akan baik. Karena dia akan mendapatkan pakan alternatif dari lingkungan sekitar kandang seperti ini. Ini adalah tempat sampah yang sering digunakan untuk membuang sisa-sisa makanan ya, makanan dapur. Kemudian habis, kebetulan di dekat sini ada musola, kalau musolanya ada hajatan, sisa makanan dibuang di sini. Ini entoknya akan berkerumun di sini untuk mencari pakan-pakan sisa. Kemudian di sini juga masih berupa tanah, sosor-sosor, nanti mungkin dapat cacing begitu. Terus kemudian di sana itu, ini pohon-pohon bambu ini juga di bawahnya kalau pas lembab itu ada cacing. Ini biasanya entoknya di sini nih berkeliarannya nih. Nah, ini di sekitar sini ini tidak masalah kalau memang jauh dari pemukiman. Kalau teman-teman berada di kawasan pemukiman padat penduduk, tidak disarankan untuk menggunakan sistem ternak entok sistem umbaran, karena pertama akan mengganggu tetangga-tetangga teman-teman.
Kemudian kesehatan teman-teman juga akan berisiko ya, sering mudah terkena virus atau penyakit. Itu teman-teman, seperti ini situasi kandangnya ini. Lah ini kebetulan di situ ada hijauan ya, ada hijauan indigo vera, ada rumput odot, ada macam-macam yang bisa digunakan untuk pakan alternatif. Ini. Di sini juga sebagian dilakukan ini untuk pembesaran di kandang seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk pembesaran di kandang seperti ini itu jadi tidak diliarkan kalau yang pembesaran. Kalau induk-indukannya diliarkan tidak masalah. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ya apakah ternak entok itu mau menerapkan sistem umbaran atau sistem kandang ya, melihat situasi kondisi teman-teman, lingkungan teman-teman. Kalau misalkan lahan atau lingkungan teman-teman memungkinkan untuk sistem umbaran ya diumbar tidak masalah, asal tadi itu ya tidak banyak entok yang berkeliaran di sekitar kandang atau rumah teman-teman. Sebetulnya kalau lebih lebih enaknya sih menggunakan sistem kandang, tapi memang perawatannya harus ekstra ya, harus teliti, harus jeli. Kalau sistem umbaran seperti ini kan pembersihan kandangnya tidak terlalu sering, tidak masalah, karena entok itu akan kotorannya tidak ngumpul di satu tempat tapi menyebar ya, menyebar di lingkungan alam sekitar. Juga untuk kotorannya bisa juga untuk pupuk ya, pupuk bambu, pupuk tanaman, pupuk macam-macam. Ini kalau siang sampai ke sana ini berkeliarannya entok-entoknya. Itu teman-teman. Ya. Sekali lagi, ternak entok itu mudah teman-teman ya. Tapi memang harus dipahami bahwa ternak entok itu juga ada risikonya ya. Ada risiko yang harus diperhatikan. Biasanya risiko yang harus diantisipasi itu berasal dari internal dan eksternal. Risiko internal itu salah satunya adalah penyediaan bibit yang kurang bagus ya, kurang bagus, dan pemilihan jenisnya juga kurang bagus. Misalkan teman-teman memelihara entok lokal, misalkan entok lokal, jenisnya lokal, itu kan perkembangannya kurang bagus ya, harus di cross, harus dikawin silangkan agar anak-anaknya itu bisa tumbuh dengan baik, dengan cepat. Kemudian bibit yang buruk itu misalkan teman-teman membeli anakan entok itu ukurannya terlalu kecil ya, kecil banget, misalkan kurang dari 40 gram misalkan. Itu terlalu kecil teman-teman. Jadi kalau bisa membeli bibit anakan entok itu yang ukurannya besar-besar. Mungkin kalau perlu dia ditimbang ya, sampel ditimbang berapa gram bobotnya. Karena nanti kalau anakan entoknya itu kecil-kecil maka dia juga akan tumbuhnya akan lama, begitu. Itu dari sisi internal ya, dari jenis dan dari pemilihan bibit bibit DOD. Kemudian dari sisi eksternal biasanya itu kendalanya adalah sistem perawatan, mulai dari pakan, kemudian pakan yang kurang bernutrisi, maksud saya kurang bernutrisi, pakannya sembarangan asal kenyang begitu, tidak diperhitungkan proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, dan lain-lain. Itu akan menghambat pertumbuhan entok ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perawatan kandang ya. Kandang itu jarang dibersihkan. Itu biasanya juga akan menghambat memicu munculnya bakteri atau virus. Seperti ini kolam itu harus senantiasa dibersihkan ya. Ini habis dibersihkan, ini bersih ini. Karena biasanya pemicunya justru kolam. Kalau kolamnya itu tidak rutin dibersihkan, ini akan numpuk ya, menjadi sumber penyakit ya. Jadi harus diperhatikan kebersihan kandang, kebersihan kolam. Rutin, paling tidak 1 minggu sekali dibersihkan. Kemudian selanjutnya masih di perawatan kandang, bisa diterapkan penyemprotan ya, rutin, misalkan sebulan sekali disemprot desinfektan. Di sekitar kandang, di sekeliling kandang itu bisa disemprot ya. Penyemprotan itu kan murah ya, murah. Jadi harus rutin dilakukan. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan pemberian vitamin.
Jadi terkait dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim, ini juga akan memicu kesehatan dari entok. Entok dari musim panas beralih ke musim dingin itu akan membuat kondisi fisik entok itu akan berpengaruh ya. Mudah stres atau mungkin sering kena penyakit, tubuhnya lemas, nafsu makannya juga turun, itu juga akan berdampak pada pertumbuhan entok-entok kita. Maka dari itu, pada situasi ekstrim ya, perubahan cuaca misalkan dari musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan, harus diberi vitamin tambahan. Vitaminnya boleh beli di toko peternakan atau bisa menggunakan ramuan herbal, kunyit, temulawak, jahe, dan lain-lain lah. Bisa dikreasikan sesuai selera teman-teman semua. Itu ya. Jadi tadi ada perawatan, ada pembersihan kandang, penyemprotan desinfektan, kemudian pemberian vitamin. Kalau perawatan harian teman-teman itu bisa dilakukan dengan rutin ya, tidak terlena ya, tidak teledor, insya Allah perkembangan entok-entok teman-teman itu bisa maksimal. Ya, kemudian selanjutnya untuk pakan itu memang yang selama ini masih dikeluhkan banyak peternak. Jadi peternak itu menganggap entok itu pakannya boros. Kalau diperhatikan teman-teman, kalau untuk indukan sebetulnya pakannya tidak harus banyak. Sekali lagi untuk indukan, pakannya tidak harus banyak. Karena sesuai dengan penelitian ya dari beberapa kampus yang saya baca artikelnya itu, pembatasan pakan pada indukan itu tidak berpengaruh terhadap jumlah telur dan ukuran telur. Asal pakannya itu bernutrisi lengkap ya. Jadi pakan kenyang itu belum tentu baik ya. Yang baik itu apa? Pakan yang cukup dengan nutrisi yang cukup. Itu yang harus diperhatikan. Maka dari itu, teman-teman ketika memberikan pakan entok indukan itu tidak perlu yang banyak. Misalkan 1 ekor, misalkan 3 on atau 2 on, tidak perlu. Terlalu kenyang juga tidak bagus karena entoknya nanti akan terlalu gemuk. Yang bagus itu pakannya terbatas untuk indukan sehingga biaya pakannya itu murah tapi produksinya lancar. Pakan sedikit tapi nutrisinya lengkap, itu yang ideal ya, sehingga modalnya kecil, biaya pakannya kecil, tapi hasil telurnya, hasil anakannya juga bagus. Nah, berbeda dengan pembesaran itu memang tidak bisa dibatasi sebagaimana indukan ya. Dia pemberian pakannya itu harus sesuai dengan bobot ukuran entok ya. Entok kecil, pakannya tentu juga kecil. Mungkin dengan nutrisi yang tertentu ya, misalkan masih kecil ukuran nutrisi proteinnya harus besar. Kalau untuk yang usia 2 bulan bisa kadar proteinnya diturunkan. Nah itu teman-teman mungkin sedikit tips ya dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.